Selamat siang. Selamat siang, Rapa, Asya. Ya, Raka Halo ini. Miss, kedengeran nggak Miss? Kedengeran, aman. Oke. Dah. Halo, Rapa, Raka. Pergi-pergi nggak nih kalian? Long weekend loh. Oke, halo, Raka. Selamat siang. Yang Miss, Sore yang Rapa. Ntar ya, teman-temannya kayaknya banyak yang liburan ini. Banyak yang nggak masuk. Saya harus ingatin satu-satu. Rame yang harus diingatin nih. Aduh, Expo tarik. Wanita juga. Oh, pas merah juga. Oh, wow. Oh, banyak nih. Expo. Oke, saya tidak bisa pakai kamera karena jaringan. Oke, sip, mantap, nggak apa-apa. Tetap fokus ya, Aisyah ya. Bisa mau ingetin dua orang aja ini. Tiga orang. Kaila, Dendra, Rapi, Raffi, Raffi. Sebentar ya. Waduh, Dendra. Bentar ya. Kaila. Sambil tunggu Dinda, Dinda belum masuk ini. Harusnya masuk. Loh, Kaila kok nggak ada ya? Di data saya. Dan, Dinda udah masuk ya? Lupa, Miss Dre. Udah Miss. Oh lah, Dinda, maaf Din. 2 hari nih Din, nanti Miss Fitri cariin kelas dulu ya. PP agak susah cari kelasnya nih. Iya Saya Miss. belum bisa buatin tambahan bareng saya soalnya. Paling 2 minggu lagi kalau nggak ada ya. Papa Kaila. Hmm. Hmm. Ntar ya satu lagi ya. Hadir kelas hari ini. Kita masuk ke bab berikutnya hari ini. Minggu lalu kita belajar. Oh, Rapi masuk. Alhamdulillah. Jadi saya nggak 3 orang. 2 orang cukup. Oke. Sipo. Oke. 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 Gimana nih long weekend? By the way, Baswe nih. Ini Adinda nggak long weekend, Din? Nggak. Rapa, halo Rapa. Rapi. halo Suaramu Miss. mana nih Rapi nih, coba. Halo, Nah, akhirnya 2 minggu kita nggak ketemu suara Rapi ya. Akhirnya ketemu juga suaranya hari ini. Oke. Kenapa kamu pakai topi nih hari ini, Rapi? itulah Miss. Baru pulang dari itu Oh, hujan. boleh, boleh. Boleh ambil minum dulu atau apa dulu ya. Oke, kita mulai aja. Kayla sama Diandra nanti nyusul, nggak apa-apa. Biasanya nyusul sih memang mereka berdua. Oke, kita mulai. Oke, yuk. Oke, dan
Ada yang masuk lagi nggak? Ini kenapa nih chat? Oh ini materinya. Oke, kita masuk ke fungsi, ke materi baru teman-teman, yaitu adalah fungsi. Sebelum saya ngomongin fungsi, ada yang mau cerita soal fungsi dulu? Nah, Adinda, Rapa mungkin pernah belajar fungsi di sekolah mungkin, atau sebenarnya mau pakai definisi fungsi sendiri juga boleh. Rapi, Hasya, Raka, fungsi. Kalau kalian dengan fungsi, apa yang ada di kepala kalian? Coba satu kata deh, satu kata aja. Kalau fungsi, satu kata, Dinda. Kira-kira apa, Dinda? Untuk apa biasanya? Satu kalimat boleh deh, jangan satu kata. Susah ya satu kata ya. Rapa, gimana Rapa? Apa, Miss? Kalau dengar kata fungsi, yang ada di kepalamu pertama kali adalah Oh, nggak ada. Kosong. Kosong. Rapi, gimana Rapi? Kalau eh, kalau Rapi apa? Kalau lihat kata fungsi, apa yang di benak pertama kali? Kalau Miss Fitri jujur aja, karena Miss Fitri suka matematika, di kepala Miss Fitri pertama kali adalah fx. Gitu. Kalau kalian gimana? Gak ada ya? Ya udah kayak fungsi biasa aja Miss Fitri. Kayak misalkan kita mau pakai ini berfungsi gitu ya. Bisa juga. Nah, kenapa sih kita harus belajar fungsi? Tapi sebenarnya fungsi di dalam Python itu cara kerjanya mirip dengan fungsi di matematik. Jadi fungsi fx dia mirip dengan fungsi fx, tapi dengan bahasa yang lebih bisa kalian pahami ya dibanding matematik ya. Jadi fungsi di sini adalah sebuah mini program. Saya sebutnya mini program. Jadi kita bisa namain fungsinya. Di sini nggak ada ya fungsinya. Oke. Jadi fungsi tersendiri kemudian disebut dengan nama. Jadi maksudnya gini, mirip sama variabel, dia punya nama sendiri. Tapi kalau variabel kan khusus cuma nyimpen doang, ya kan? Cuma simpen, jadi nggak ada gunanya. Kita bisa bilang sedikit, maksudnya fungsinya cuma satu ya nyimpen doang. Habis itu kita nggak bisa apa-apain, gitu doang. Tapi kalau fungsi, seperti namanya, fungsi berfungsi gitu kan? Jadi kalau misalkan sebuah benda, terus dia punya fungsi beda-beda, nah seperti itulah fungsi itu sendiri juga. Jadi kita bisa membuat mini program yang ada fungsinya. Ya, jadi misalkan, kalau kita mau buat fungsi untuk mencetak A, ya dia akan nyatakin A doang. Kalau kita buat fungsi untuk menghitung, ya dia akan bisa menghitung. Kalau kita buat fungsi menjumlahkan, dia bisa menjumlahkan. Kalau misalkan nanti kalian belajar yang ada warnanya, dia mau rubah warna, dia juga bisa berubah warna gitu. Jadi kita akan membuat sebuah mini program yang bisa kita fungsikan dia sesuai dengan apa niat kita mau buat dia gitu. Sehingga dia juga akan punya nama sendiri yang pasti namanya ya mirip dengan cara kerjanya. Jadi jangan membuat nama yang aneh-aneh gitu maksud Miss Fitri. Buatlah nama yang mirip dengan cara kerjanya. Kalau untuk menghitung misalkan dinamain fungsi kalkulator ya udah fungsi kalkulator. Kalau mau jumlah berarti namain jumlah ya jumlah gitu. Jangan yang beda-beda atau misalkan kalian sukanya Naruto terus fungsinya dinamain Naruto padahal isinya adalah menghitung gitu kan nggak nyambung gitu. Apakah dia di sini tetap bekerja ya tetap bekerja tapi dalam kode etik pengkodean jadinya kurang bagus gitu ya. Jadi intinya adalah kita akan membuat sebuah mini program yang kita simpan ke dalamnya dan dia punya nama lalu kita bisa pakai tinggal panggil namanya aja gitu ya. Namanya buat sendiri iya, terus programnya kita pikirin sendiri iya betul. Tapi ya karena kita ngikutin kurikulum kita punya fungsi-fungsi yang harus kita buat hari ini. Jadi fungsi ini akan menyimpan banyak mini program, ya perintah-perintah yang sudah pernah kita pelajari, ya print ya, input ya, in ya, len, semuanya bisa masuk. Jadi bentuknya memang benar-benar mini program. Kalau mau manggil, kebetulan tidak sama seperti variabel yang tinggal panggil namanya aja, terus beres, gitu. Enggak.
Jadi kalau kita fungsi, dia biasanya panggil nama, ada kurungannya. Nah, di dalam kurung itu isinya adalah parameter atau di sini dipakein argumen. Parameter itu tergantung apakah ada yang berubah di dalam fungsimu, misalkan warnanya apakah berubah, kita mau ganti-ganti warnanya, atau kita mau ganti-ganti ukurannya, maka silakan masukin argumennya. Tapi kalau kita nggak ada perubahan, cuman untuk menyimpan mini program dan programnya stabil, maka kita nggak perlu tambahin parameter, nggak apa-apa, kosong. Tapi kurungannya tetap harus ada. Jadi nama sama kurungan itu paket komplit dalam memanggil fungsi. Gimana cara buat fungsinya? Itu kan pertanyaan kita. Kok tinggal manggil-manggil aja? Gimana cara buatnya? Nah, cara buatnya dengan perintah def. Def itu maknanya definition. Definition itu mendeklarasikan atau mendefinisikan. Lalu disambung sama nama fungsi yang kalian buat. Lalu pikirkan apakah ada parameter berubah atau enggak. Bisa juga kosong. Lalu ada tindakan-tindakan seperti biasanya. Kalau dia maju sedikit berarti dia masuk ke dalam fungsi. Tapi kalau dia sudah sejajar fungsi seperti tindakan 4, dia bukan masuk ke dalam fungsi lagi. Jadi bagian tindakan 1 sampai 3 adalah body fungsi, tapi tindakan 4 bukan lagi, ya. Oke. For example, kita punya print label, dia cuma cetakin label-label doang. Jadi kalau kita mau mencetak ini, kita tinggal panggil aja si print label, cukup seperti ini nih. Jadi tinggal dipanggil aja, maka dia akan mencetak success center, name, course, dan group sekaligus. Nggak perlu kalian ketik ulang. Gitu. Tinggal dipanggil saja saat kita sudah punya fungsi. Tapi, by the way, teman-teman, kalau dev-nya nggak dipanggil, kalian cuman punya dev doang, tapi print dan semuanya ini nggak ada, alias nggak ada programnya. Jadi bedain ya, bedain program fungsi sama program beneran, yaitu programnya. Itu berbeda. Jadi fungsi hanya bekerja saat dipanggil. Kalau nggak dipanggil, dia cuma nyimpen, sama kayak variabel. Intinya kalau kita cuma buat def doang, oke, gitu aja sih. Tidak ada yang terlalu. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam tugas kita. Bentar. Ada pertanyaan dulu untuk fungsi sebelum kita akan masuk ke dalam lesson kita di dalam tugas masing-masing. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tentu saja siap-siap untuk saya tanya ya. Tentu saja nggak apa-apa kalaupun nggak bisa jawab kok. Coba bentar. Oke, nomor 1. Udah kayak gini nggak bisa. Oke deh. Oke, D. Oh ya, tadi bentuknya harus ada kurung, harus ada titik 2, itu harus ada ya. Jadi itu harus komplit. Jadi mana nih? Saya lihatin lagi ke template. Nah ini ya. Kurung harus ada, titik 2 harus ada, dia harus maju dan sebagainya. Itu sudah template aturan dasar sekali ya. Kemudian, oke, tentu saja di sini sudah ada jawabannya. Saya nggak bisa refresh lagi untuk jadi kosong. Nggak apa-apa, tapi saya tetap akan tanya. Di bagian pertama, ini tentu saja salah. Ya, udah jelas. Nah, saya mau tahu alasannya kenapa salah. Apa boleh di open mic-nya? Apa yang kurang di situ menurutmu? Kamu boleh, ini ada lebih dari satu, kamu boleh sebut satu saja. Devnya sama printnya sejajar, Miss. Yes, betul. Sejajar itu nggak boleh, betul. Ya. Terus Raffi, apalagi selain sejajar? Hmm, Yang wajib ada di fungsi dan nggak boleh nggak ada.
adalah, Subjeknya bisa ya setelah subjek ada ada kurung. spasi. Ada Kurung, kurung. kurung kurung. Kurung harus ada ya. Oke. Yang benar nggak kita usah bahas ya. Yang benar pasti maju dan pasti memanggil. Kemudian di sebelah sini nomor 4, Adinda, menurutmu kenapa kok 4 salah? Karena sebenarnya perinnya sudah maju, kurungnya sudah ada, titik 2 Itu aman. karena yang get-nya itu harusnya di luar kurung. Get, grade. Ya, Grade yang mana ya? Yang ini ya? get yang Oh, merah. get-nya. Oh iya di luar kurung. Oh enggak, tetap dalam kurung. Enggak. Itu enggak ada yang salah, betul. Eh, Yang salah di sini, Dinda. Nih, teman-teman ya lihat ya. Ada angka 5 sama itu namanya ada parameter. Jadi parameternya berisi. Padahal fungsinya dibuat kosong. Jadi nggak bisa tuh kita juga kayak gitu. Jadi kalau kita sudah membuat sebuah fungsi tanpa parameter, maka jangan manggil pakai parameter. Nah, kalau misalkan kalian buat parameter terus malah kalian panggil fungsinya kosong, itu juga nggak boleh. Jadi harus sesuai ya. Itulah kenapa yang keempat jadi salah juga. Nah, sekarang silahkan share screen dan mengetik di bagian kedua, 3 dan 4 nanti kita bahas. Silahkan share screen. Oke. Halo Diandra, aman? Jelasin berapa, Miss? Number 1 di modul 3. Kalau Hasya boleh share screen dulu. Bentar, Mr. Lo. Semuanya share screen ya. Oke, sedang mengetik ya. Ya Hasya turun ke bawah Hasya. Hasya di metode code organization di nomor 3. Oke, nomor 1 yang ini boleh dibuka. Oke, Adinda saudara. Rapi mana Rapi? Rapi boleh share screen? Diandra? Udah Diandra, maaf. Oke, Diandra sudah 3 ya, bagus. Coba baca buku kita dulu yang udah 3 ya. Berapa sudah? Hasya yang mengetik. Yang get salah ya. Dia yang kosongan ini sama yang ini. Baca. Oke. Oke. Dinda sudah 3. Rapi di nomor 3. Iya, lesson method of code organization. Atas nomor 1. Oke. Langsung literatur yang itu sama ya, sip. Lalu langsung mengetik. Oke, yang mengetik masih tutup dulu ya. Kita bahas nomor 3 dulu. Kalian nanti bisa lanjutin. Sebentar. Ya. Oke. Kita bisa lanjutin lagi Aisyah bentar ya. Kita bahas nomor 3 dulu. Oke, saya beginning dulu bentar ya. Ini sambil ingat-ingat soal looping for ya, teman-teman. Saya beginning dulu.
Oke. Pertama kali kita harus melihat fungsi dulu ya. Aturan fungsinya kurang bagus nih. Kita kurangin kurung. Kurungnya kurang. Kalau print dan tidak ada perubahan parameter di dalamnya, maka nggak perlu ada parameter lagi juga di dalam fungsinya juga ya. Kemudian ingat-ingat di sini amount itu akan memberikan angka ya. Jadi kalau kalian menginputkan siapa huruf, dia akan error pastinya. Terus untuk for, dia adalah looping, jadi harus maju sedikit. Print label adalah fungsi yang kita barusan buat. Ingat, pemanggilan fungsi harus pakai kurung. Sudah, beres. Masukin 3. Oke, ini boleh juga kalian masukin misalkan 100. Jadi akan nyetak 100 kali. Kenapa? Karena for-nya itu dilakukan sebanyak amount. Jadi tergantung amount yang dimasukin. Tapi jangan masukin 1000 ya, karena lama banget pasti. Itu untuk nomor 3. Sekaligus nomor 4 sebentar. Nanti saya bahas lagi. Nomor 4-nya saat kalian share screen. Nomor 4-nya kosongan nggak ya? Ya, ada fungsinya. Ada fungsinya dan benar fungsinya. Nah, ini ada perubahan nih. Parameter name di dalamnya dipanggil kembali. Jadi kalau ada parameter name itu di dalamnya dipanggil kembali karena itu akan ada perubahan saat kita pakai. Course-nya juga di dalamnya course lagi. Nah, terus ini namanya Pauline. Jadi kita buat variabel nama sama dengan, atau kita buat Ctrl Z aja ya. Nah, di sini ada nama sama dengan input, itu untuk menuliskan nama ya. Kemudian kursusnya juga dituliskan. Lalu kita panggil si fungsi si infonya dengan parameter yang sudah kita buat, yaitu nama dan kelas. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh. Jadi pas kita masukin misalkan Fitri, Python, udah langsung keluar. Jadi kita nggak perlu print satu-satu lagi, otomatis berubah. Gitu. Ada pertanyaan atau tidak? Itu enaknya fungsi ya. Tapi ya buatnya cukup lama, cuman pas penggunaannya jadi lebih mudah kalau kita mau gunakan berkali-kali. Oke, yang sedang mengetik tadi boleh lanjutin. Yang sudah di 3 silakan lanjutkan. Keempat juga. Mas Citra mau izin ke toilet dulu sebentar ya.
Good job, Adinda. Bagus sekali. Ya, Hasya mulai di 4 ya. Diandra tinggal panggil fungsi aja. Rapa mana Rapa? Aku belum bisa lihat. Bentar. Raffi tinggal benerin doang. Itu print label nomor 1 tanggal tambahin kurung setelah label. Iya, setelah print label. Setelah labelnya, jangan setelah titik 2. Salah tempat. Sebelum titik 2. Nah, di situ. Yang buka kurung, tutup kurung. Dah. Terus nomor 7-nya di tab, dimajuin. Udah, gitu aja. Tapi saya bahas nomor 5 dulu ya. Setelah Diandra selesai dulu deh. Bentar. Udah 2 kali tidak? Oke, sip, aman. Oke, bagus ya. Masih tutup. Tulisannya harus benar ya, Hasya. Kalau dia pakai kursus, di situ pakai kursus ya. Tadi saya pakai kelas ya. Kayaknya pakai kursus deh, teman-teman. Pakai kursus, K-nya besar. Enggak, di dalam inputnya. Kalau di situ mah enggak masalah. Di dalam input, Hasya. Hati-hati ya. Nanti saya cek lagi ya. Raffi dan Hasya ya. Saya bahas nomor 5 dulu ya. Oke. Nomor 5 tadi step by step ya. Programnya awalnya lengkap, terus benerin, terus habis itu fungsinya lengkap, kita buat program. Nah, sekarang kalian membuat sebuah fungsi sekaligus program bersamaan. Nah, ini campuran antara nomor 3 dan 4. Yang pertama ya kalian gunakan dev juga. Terus di sini saya gunakan namanya cetak lencana, kalian boleh pakai lencana doang juga nggak masalah. Terus di sini tidak ada perubahan, jadi cuman kayak label doang gitu. Nah, jadi kita print aja golden feeder. Nah, kalau bisa di copy paste dari sini teman-teman. Satu-satu copy paste. Di sini soalnya setelah titik 2 ada spasi. Setelah nama, terus underscore-nya 4 kali. Sekolah juga sama. Nah, ini print doang semuanya. Nah, kalau sudah buat lencananya, nah kita buat program jumlah pakai int input. Tulisan di sini jumlah siswa pakai J besar. Kenapa pakai int input? Karena dia akan dijadikan range berapa banyak looping harus dilakukan. Kita gunakan pakai for. Lalu panggil aja fungsi cetak lencana. Terus dia selalu diakhiri dengan siap ambil lencanamu. Siap ambil lencanamu juga boleh di copy paste dari sini. Dah, gitu doang. Jadi menggabungkan antara nomor 3 dan nomor 4 sekaligus. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan share screen dan kerjakan. Lanjutin ya, Raffi sama Aisyah lanjutin. Fokus saja, tidak apa-apa.
Oke, bagus Raka. Ya langsung, Hasya di play, langsung masukin nama bebas. Jangan berhenti, itu tinggal masukin doang itu. Masukin nama bebas, tuliskan, langsung enter ya. Jangan langsung checklist, langsung enter. Nah, tuliskan lagi. Oke, inputnya pakai sama dengan bukan titik 2 ya, Raffi ya. Oke, Miss. Oke. Diandra, saya sih Diandra. Jumlah siswa pakai J besar ya, Raka ya. Coba bentar. Oh, itu nama kelas sama kelasnya itu pakai N besar sama K besar itu, Hasya. Itu kamu rubah dulu, kamu variabel pakai N kecil sama kelasnya pakai K kecil. Jangan dirubah jadi besar. Oke, Hasya, lanjutin. Cetak rencananya kalau mau dibuat 2 kata pakai underscore ya, teman-teman. Oke, tinggal dicoba aja Dinda itu. Oh, dirimu tadi copy paste ya. Itu setelah titik 2 di nama dan sekolah ada spasi. Di baris nomor 4 dan 5. Setelah titik 2 tambahkan spasi. Oh, underscore kayaknya kebanyakan, tapi nggak apa-apa coba. Pinky-pinkynya dipencet dulu ya, Dinda. Oke, Raffi, titik 2-nya kenapa di luar ya? Di dalam kursus. Ya. Oke, nama juga sama ada titik 2 ya. Oke, rapor nomor 5 Miss Citra udah kirim. Coba dicek lagi. Diandra, oke. Coba Diandra di play 2 kali saya lihatin. Oke, bad input. Karena tidak ada titik 2. Oke, coba lagi. Masukin jumlah. Checklist 1 kali lagi. Oke, good job. Dua kali ya, Raffi ya. Namanya sih juga. Itu kebalik dong. Kelas sama namanya kebalik, Rapi. Yang ini nih. Ini kebalik ini, nama dulu baru kelas. Oh, Dinda sudah? Coba masukkan. Satu kali lagi. Soalnya kayaknya underscore-nya berbeda dengan sebelumnya. Coba hapus di bagian nama, Dinda. Bukan. Underscore aja yang dihapus. Dari ujung. Jangan kayak gitu, hapus ya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah iya. Cukup 4 kali aja, Dinda.
Ya, yang sekolah juga dibenerin. Oke. Oke, coba ulangin. Oke, very good. Oke, Dini sudah bintang. Oke, Rafa sedang proses. Rafa itu setelah nama dan sekolah, setelah titik 2 itu di spasi ya, Rafa? Ya, gitu Hasya benar. Lalu underscore-nya 4 kali. Ya, teman-teman boleh yang sudah boleh ke bintang dulu sebentar. Kita tungguin ada teman yang belum selesai sedikit lagi harusnya sih. Mana? Hampir apa Hasya? Ini punya saya masih belum bisa. Masih belum bisa, Dinda. Mana Dinda? Feeder kamu tulisannya kurang tepat. Golden feedernya tulisannya kurang tepat. Coba dibuka lagi bookletnya. Iya. Pakai F besar ya bukannya harusnya. Oh enggak, F kecil. Iya, oke. Sip, coba lagi. Masih belum ya? Coba saya lihat lagi kodenya. Golden feeder, nama, sekolah, mahasiswa. Ambilmu A-nya double. Nomor 10. Oh, Pinky. Pinky-nya dipencet dulu, Adinda. Jauh ini bener ya, Asya ya. Yang saya lihat cukup bagus, sudah betul. Ya, rapi, lanjutin. Bisa lihat dulu. Oh, printnya mana printnya? Rapi. Oh, Langsung print. ketinggalan, Miss. Dev-nya juga nggak ada. Coba lihat lagi. Mulai dari dev, dari paling atas. Jangan buru-buru. Kalaupun nanti ketinggalan nggak apa-apa. Di play aja, nanti kesimpan kok. Nanti bisa lanjutin lagi. Ya, Aisyah sedikit lagi. Adinda. Oh, udah selesai ya. Oke. Hasya sama Rapi di play dulu aja. Biar tetap kesimpan. Walaupun masih error mungkin nggak apa-apa. Play aja, nanti bisa tambahin lagi. Oke, itu dia bakal nyimpan ya kalau di play. Jadi nggak akan hilang. Saya stop dulu, kita masuk ke bagian 2 ya. Bagian 2 itu part 2. Pas banget nih. Oke, bagus Raka. Oke, kita masuk ke bagian 2. Ini itu bagian 2. Oke. Silakan ke bagian 2 masing-masing. Dan silakan jawaban bagian nomor 1 dan bagian 2 mengetik silakan dikerjakan. Nanti saya bahas nomor 3 langsung ternyata. Silakan dibaca, lalu dijawab pertanyaannya. Ini baru Rapi dan Rapa. Yang lain silakan share screen. Bagian kedua silakan dikerjakan. Saya bahas langsung di nomor 3-nya ya, setelah kalian kerjakan 1 dan 2. Ya, silakan jawab pertanyaannya. Baca kodenya.
dan jawab pertanyaannya. Oke, bagus banget nih Raffi. Good job. Raka juga bagus. Oke, Raka juga good job. Oke, ayo Dendra. Kira-kira apa hasilnya? Bagus. Ya, Hasya juga bagus. Oke, Adinda, good job. Nah, kok nggak blank out, Rapi? Ngeblank, Miss. Ya, coba reload. Ya, ulang. Oke, Raffi, lanjutin. Apa udah 3, sambil dibaca ya. Itu fungsinya sudah ada compare ya, teman-teman. Kalian boleh lihat nomor 2 juga sebagai patokan. Oke, saya tunggu Raffi dulu baru saya bahas ya. Yang lain saya tutup bentar. Oke, pas banget. Saya tutup ya, Raffi. Kita bahas nomor 3. Dia sudah ada fungsinya, tapi apakah fungsinya sudah betul? Kalian perlu cek fungsinya lebih dulu. Yang pertama, di sini kurang ada def, maka perlu tambahin def. Udah, habis itu tinggal dirapiin aja. If selalu sejajar sama else-nya, jadi else nggak mungkin nggak sejajar sama if. Nah, tindakannya yang ngikutin. Habis itu amount-nya udah oke, masukkan jumlah peserta, for-nya berdasarkan amount. Terus yang pertama dia masukkan sebuah nama karena dia di sini mau nginput Andre. Jadi si amount ini membantu siapa? Membantu pengecekan nilai apakah dia masuk atau enggak gitu istilahnya. Terus skornya ya pasti dimasukin siapa yang akan dimasukin nilainya dan berapa nilainya. Lalu di res itu dalam kepanjangannya dari reschedule lagi, result alias hasil, dan check test adalah fungsi pengecekannya. Nah, pastikan bahwa dua-duanya tulisannya sama persis, check test ya. Kalau salah satu huruf aja, itu bakal nggak kedeteksi fungsinya. Kemudian karena kita sudah pakai variabel skornya di atas, nah skor inilah yang kita cek, maka kita masukin aja ke dalam parameter fungsi.
Itu udah begitu saja. Terus jangan banyak-banyak ya. Ini paling 2 atau 3 aja. Misalkan 89. Nah, gitu. Misalkan gini. Nah, ya. Sekali lagi. Ya. Jadi kalau kalian masukin 10 ya jadinya nanti masukin input 10 orang. Programnya otomatis memang seperti itu. Ada pertanyaan atau tidak? Saya lihatin dulu ya. Jadi hanya rapi-rapi ya untuk nomor 4. Kalau tidak ada, silakan share screen dan coba kerjakan. Unidentified decision map channel outer and data level itu gara-gara posisi else-nya nggak cocok sama if-nya apa? Kakak sudah nomor 4 ya. Itu fungsinya ada beberapa yang harus dirapihin sih. Tinggal buat program aja itu fungsinya udah benar kok, Raka. Programnya disesuaikan dengan booklet. Masukin angka, Diandra, bukan masukin itu huruf. Jumlah. Oh, 80 orang kamu nanti masukinnya. Jangan. Keburu kelasnya sudah usai. Nah, gitu. Sip. Checklist satu kali lagi. Satu kali lagi masukin lagi. Oke, boleh. Oke, bagus. Oke. Di itu fungsinya nggak boleh ada yang dirubah, apa? Kamu buat program lanjutan di bawahnya. Fungsi nggak ada yang dirubah di nomor 4 ya. Oke. Dev atasnya rapi. Linda sudah. Asya, Mount. Masukin angka ya, Asya? 2 boleh. Masukin nama. Oke, masukin ujian nomor. Oh, Lili. Nomor dong, nilai ujian nggak mungkin Lili. Nilai ujian itu angka. Oke. Oh, jahat juga ya 2 Asya ngasihnya. 3. Ya, Asya itu dilihat ya. Kalau nama ya dimasukinnya nama, jangan angka. Yang angka yang masukinnya angka. Kayak jumlah itu pasti kan angka kan. Nama ya kasihnya nama dong. Gitu. Oke, terus masukin lagi nama. Baru nilai. Jadi jangan angka semua. Oke, sip.
Rapi lanjutin nanti ya. Miss itu nanti cekin, bantuin. Miss itu stop dulu, kita bahas nomor 4 dulu Rapi. Nanti saya cek, tenang aja. Kita bahas nomor 4 dulu. Beginning ways. Oke. Fungsinya nggak boleh ada yang dirubah ya. Ini kalau nggak salah emang udah benar. Kadang-kadang memang ada yang salah sih. Cuman ini sudah betul. Kayaknya sudah dibenerin. Nah, terus kita diminta untuk membuat sebuah program yang pertama dia menanyakan jumlah siswa. Berarti kan kayak yang tadi dong. Jumlah, INT, input, terus petik pakai J besar jumlah siswa. Nah, itu untuk membuat pertanyaan itu yang pertama. Jumlah siswa, masukin angka. Pakai INT karena angka. Terus di dalam prosesnya, setiap kita masukin jumlahnya, kita akan dinanyakan preferensi. Dan itu sebanyak yang kita tuliskan jumlah siswanya. Jadi kita gunakan for I in range jumlah. Sesuaikan saja. Terus kita punya preferensi. Pakainya apa ya? Wish aja deh. Keinginan. Preferensi aja. Sama dengan input. Masukkan preferensi. Dah. Di situ dicetak rekomendasi. Nah, tapi sebelum dicetak itu kita punya variabel rekomendasi yang menyimpan nilai dari get course. Yang kita wish-nya kita ganti dengan preferensi karena kita masukinnya pertama preferensi. Nanti berdasarkan preferensi kita itulah nanti hasilnya akan ada. Lalu kita print. Di situ ada tulisan rekomendasi. Rekomendasi. Titik 2. Diambilnya dari mana? Dari rekomendasi. Variabel kita yang di atas nih. Nah, terus udah begitu aja sebetulnya. Tapi hati-hati karena kita harus kasih sebuah peringatan kalau dia masuk kelas astronomi. Yaitu hati-hati kelas berlangsung pada malam hari. Jadi di dalam loopingnya harus ada pengecekan baru yaitu if rekomendasi sama dengan astronomi. Kalau ternyata hasilnya adalah astronomi, maka yang harus dilakukan adalah print. Kasih tahu kehati-hatian. Copy and paste. Udah. Ketiknya kurang bagus nih. Dah. Kita play ya. Satu orang science. Science ya. Terus satu orang science. Oke. Ini ada yang salah nih. Sebentar. Masukkan preferensi. Rekomendasi astronomi. Ini fungsinya kayaknya ada yang mau diubah ya. Sebentar. Sejarah Roma kuno, course membuat sketsa. Komik astronomi. Science, bola voli. Coba masukkan lagi. Oke, coba kalian cek dulu aja
Kayaknya ada tulisannya yang kurang memang di sini, saya lupa. Apa sejarahnya S besar ya? Bentar. Hasilnya udah betul. Tetap nggak bisa. Kan saya tadi udah betul. Nah, get course, voices, referensi science. Rekomendasi. Masukkan preferensi. Jumlah siswa. Sejarah Roma kuno. Oke, bentar. Saya cek dulu ya. Sementara dibuat dulu seperti itu. Saya cek dulu ini ada yang kurang tepat nih kayaknya di fungsi. Silahkan. Share screen. Bentar ya. Raffi langsung share screen, Raffi nanti saya bantu. Nggak ada masalah ya.
Ada yang sudah hijau di nomor 4. Coba dulu ya. Seperti ada yang salah tapi nggak kebaca salahnya ya teman-teman. Rapi mulainya dari 12 aja boleh. INT inputnya. Jangan di situ. Emang nggak bisa juga. Kalau nomor 4 nggak bisa, nomor 5 nggak bisa ya? Malah, waktu itu bisa. Setelah perbaikan kok malah nggak bisa nih. Nggak apa-apa, kodenya aja. It's okay. Tunggu bentar. Kunci juga nggak bisa. Bentar, bentar. Kodenya dulu aja ya teman-teman ya. Tapi nggak bisa. Bentar. Bentar. Kayaknya ada di courseku yang sebenarnya logiknya benar ya teman-teman ya. Cuman memang karena dia pengecekan otomatis, jadi sering banget apa ada cuman satu huruf doang salah itu bisa jadi salah banget gitu. Terus saya coba cari yang di Python. Oh, kunonya kecil.
teman-teman. Kunonya pakai huruf kecil. Oh, pakai bahasanya keinginan aja, bukan preferensi ya. Oke, bentar. Coba info. Tapi bentar-bentar saya cek dulu. Nggak bisa juga. Aneh. Beda-beda. Coba beda juga tapi ini course-nya. Isinya beda. Ada yang berhasil nggak kalau kunonya dibuat kecil? Teman-teman. Kunonya kecil, S-nya besar. Bentar ya. Nggak bisa juga. Bentar. Waduh. Jarahnya S-nya kapital. Udah dicoba nggak bisa, Kak. Oh, kapital. S-nya kapital, kunonya besar juga coba. Harus pakai ini. Eh, Nah, nggak bisa. Bentar. Kayak ada yang dirubah memang. Malah ada bug di sini ya. Tetap nggak bisa. Bentar. Kodenya kok beda sama yang biasa ya? Bentar, teman. Miss, ini udah bener belum, Miss? Coba lihat Tasya. Ini kita mentok di nomor 5 ya. Ngebug dia.
Itu jumlah siswa J-nya besar. Rekomendasinya nggak pakai C, rekomendasi pakai K. Gak bisa dihapus, Miss. Di pinky-pinky dipencet. Pinky-pinkynya dipencet. Ini yang kaitan start ya. Miss, punya saya bisa, Miss. Coba lihat Raka. Mana? Sejarah Roma kuno. Bisa biasa aja ya. Kok punya Miss Citra nggak? Bisa ya. Ini rekomendasinya saya besarin, Mas, yang di sini. R-nya besar. R-nya besar. Saya juga bisa Raka. Tapi tetap nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Coba teman-teman dicoba aja. Roma kuno, S-nya kecil, nggak bisa ya. Bisa kok punya Raka. Kamu coba tetap 2 kali sama ya. Iya. Oke, dicoba aja teman-teman. Mungkin ada yang error, ada yang enggak. Coba Hasya, rekomendasi. Udah oke. Astronominya A kecil ya. A kecil, Hasya. Rekomendasinya A kecil. Ya, rekomendasi. Astronominya A kecil. Roma kuno punya Raka. Coba Raka nomor 4 Miss itu coba biar bisa share ke teman-teman. Bentar ya. Kuno K-nya besar teman-teman. Roma kuno, K-nya besar, K-nya besar kunonya. S-nya kecil sejarahnya ya. Coba Raka copy paste ke chat Zoom ke saya dong. Thank you, Raka. Boleh juga cobain punya Raka, teman-teman. Ini karena ngebug ya. Miss, ini gimana, Miss? Nggak bisa ya? Bentar. Aduh. Oh iya benar. Boleh copy punya Raka aja yang nggak bisa, teman-teman. Itu fungsinya ada yang berubah, ini ngebug nih dari sananya. Kuno K-nya besar ya. Asya boleh copy and paste dari punya Raka aja nggak apa-apa. Kuno K-nya besar. Oke, Dianta bagus. Rapi boleh copy paste dari punyanya Raka aja, Raka. Biar kita bahas nomor 5. Oke, bagi teman-teman yang nomor 4 yang belum selesai, nanti saya cek lagi. Kita nomor 5 dulu. Adinda masih salah ya? Ini rekomendasi is not defined. Dirimu referensi rekomendasi is not defined. Number 6.
Coba play lagi sekali lagi. Adinda, enggak, Ivia udah benar sejajar. Coba di play lagi, di play lagi. Oke, masuk ya. Di checklist satu kali lagi bisa kok. Oke. Boleh copy paste punya Raka dulu aja ya sementara ya. Itu gara-gara fungsinya itu ngebug, ngebugnya itu agak aneh satu huruf ya. Kita bahas nomor 5. Oke, nomor 5 itu ada fungsi pengecekan. Kita langsung ke sini aja deh. Fungsi pengecekannya kalau misalkan dia di atas 50 dia true, kalau enggak berarti dia false. Nah, di sini untuk pengecekan apakah dia boleh ke apa? Kayak ke kemah atau enggak. Skornya itu penentuan boleh kemah atau enggak. Nah, pertama masukin jumlah siswa dulu, terus pakai for jumlah kayak biasa, terus masukin score dalam variabel score tentunya. Kemudian kita punya variabel akses, di mana akses itu ini kemah ini kosong ya tadinya ya. Jadi kalian buat sendiri. Jadi kalau mau pakai nama lain juga nggak apa-apa. Misalkan perkemahan gitu boleh. Terus dicek skornya. Nah, cek skornya itu nanti diakses, di print. Kemudian kita print akses. Habis itu kalau misalkan ternyata false, dia disuruh baca buku. 3 buku yang direkomendasikan saat dia tidak bisa ikut dalam perkemahan. Kita coba cek ya. Betul ya. Ini lagi agak aneh. Silakan share screen. Dan coba kerjakan nomor 5-nya. Saya ke toilet lagi sebentar ya. Besok.
toilet dulu tuh deh, bentar ya. Kunonya K besar nomor 9. Aisyah, nomor 9, kunonya K besar. Aisyah, halo. Oh, oh. Iya. Nomor 9. Kunonya K besar. Kuno nomor 9. Oke. Bu Rafi. Oke, Rafi berarti hapus yang dev yang lama. Devmu yang lama mau dihapus boleh. Itu kok 2 kali atau yang kedua boleh. Semuanya dong, if-nya juga. Sampai elif else di bawahnya juga ikut kehapus. Gak cuman dev-nya doang. Sip, Raka, Diandra bagus. Tulisannya hati-hati ya Dinda, itu dannya beneran pakai D besar atau enggak, coba dicek lagi ya. Oh, don ya itu ya, keren dan. Lanjut. Itu course nomor 10 juga dihapus ya. Raffi, stop. Kunonya enggak 2. Pakai pinky dipencet. Oke. Sementara saya kirimkan solution guide ya. Nah, waktunya mepet. Akses yang printnya itu A-nya besar ya, Raka. Coba di play. Yang sudah 2 kali. Oke, Aisyah sudah bagus. Itu petiknya kurang tepat tuh. Siapa Raka? Petik dulu sebelumnya. Pertama dimulailahmu. Oke, Diantar tinggal print terakhir. Alinda dicoba, Linda. Sudah 2 kali kah? Checklist 1 kali lagi. Kok nggak ada nama siswanya punyamu? Emang nggak ada kah? Emang nggak ada ya? Oh, nggak ada, langsung skor ya. Mulailah menjam baca itu ada dannya setelah kuisot. Mulailah, bukan mulai doang. Mulailah membaca. Tanda seru. Buku-buku B besar, bagus, titik 2. 3 pria gendut
TPG-nya besar. Don Quixote dan Robin Crusoe. Semuanya pakai besar kecuali Dan. Bagus, titik 2 jangan dispasi, Raka. Bagus, titik 2. Mulailah saya kasih kok ini deh, copy paste-nya ya. Biar nggak salah, bentar. Mulailah biar nggak salah, kalian boleh buat punya saya. Silakan. Copy and paste di chat Zoom. True, R-nya kecil Raffi ya. True, T besar. Oke, Adinda, good job. Kira apa bagus sekali. Oke, Hasya. Oke. Teman-teman nanti dicek kembali ya. Disesuaikan. Saya kirimin juga fotonya di chat grup WA. Saya juga sudah kirimin solution guide juga. Nah, materi hari ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Stop dulu ya, Raffi. Diandra bagus. Oke, nggak apa-apa, Raka. Raka kenapa, Raka? Masih salah ya? True, akses 50 true. Kenapa 50 true? Harusnya, oh ya kamu pakai lebih besar ya, kayak mana mau benar. Nomor 2 diganti. Baris nomor 2 diganti tandanya kurang dari, bukan lebih besar. Terus jumlah titik 2. Jumlah sisa titik 2. Nanti dicek lagi Raka ya. Itu tandanya lebih besar itu kurang tepat loh teman-teman. Harus lebih besar ya? Oh bentar. Oh benar-benar lebih besar. Tapi kenapa 50 mau masuk ya? Masuk di false. Ya 51 true ya. Masuk ke true ya. 50-nya kok masuk ke true ya? Punya Raka. 51 masuk true, oke. 50 kok masuk true juga? Ya iya, returnnya terus semua kayak mana? 5-nya true juga. Baris 5 false. Pinky. Oke. Oke, teman-teman. Sebelum saya tutup, hari ini kita belajar soal fungsi. Bagaimana kita membuat fungsi? Hasya, perintah apa yang membantu kita untuk membuat fungsi? Hasya dulu deh. Oh, Rapi mau jawab, boleh. Pakai fungsi apa? Input. Oh, input bukan untuk ini, fungsi. Tapi di dalam tindakannya boleh pakai input. Tapi untuk fungsi pembuatan fungsi kita nggak pakai input, pakai suatu perintah. Apa itu, Raka? Perintah pembuatan fungsi namanya? Script misal. Skrip pembuatan fungsi namanya apa? Perintah. Kayak input gitu, tapi khusus untuk pembuatan fungsi namanya apa? Adinda deh. Adinda boleh open mic? Nah, nggak ada yang open mic nih. Hasya, Raka, ini bisa tanya nih. Iya, boleh. Apa? Pakai apa, Raka? Def. Jadi pembuatan fungsi pakainya def, Raffi. Pakai def, kemudian template-nya seperti yang kita bicarakan tadi ya. Harus ada kurung, harus ada titik 2-nya. Kemudian harus maju sedikit, gitu ya. Oke, cukup bagus lah hari ini ya. Walaupun yang terakhir kita agak banyak yang late gara-gara ada bug sedikit, tapi masih oke ternyata. Nah, untuk teman-teman yang belum selesai, nanti silakan dilanjutkan. Ada solution guide yang saya sudah kirimkan. Kemudian nanti recording akan menyusul ya. Kalau gitu, ada pertanyaan atau tidak sebelum benar-benar saya tutup kelasnya? Raka, Raffi, Rapa, Hasya, Adinda, dan Diandra? Tidak ada? Oke. Kalau begitu, sebelum kita tutup, kita foto dulu di kotak ini ya. Yang bisa open kamera, silakan open kamera. Hasya, Diandra, bisa open kamera untuk berfoto.
Oke, very good. Oke. Oke, gaya pertama. 1, 2. Oke. Kemudian kita kirim ke grup dulu. Kemudian kita ke immersif. Immersif kadang-kadang ada yang hilang nih ya. Semoga nggak ada nih di grup ini. Kita taruh di tengahnya adalah Raka. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you ya semuanya sudah hadir hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk masuk ke fungsi turunan. Kita bahas minggu depan nih ya untuk fungsi turunan. Jadi untuk fungsi jangan sampai dilupakan fungsi menggunakan perintah def ya. Kalau gitu sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Semoga sehat selalu. Bye-bye. Selamat sore. Thank you Diandra. Thank you Adinda, Rapa, Hasya, thank you Raffi dan Raka. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you juga Miss Fitri dan Livia. Thank you, Selamat Miss. sore. Oke.